البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah, babun nafaqati 'alal iyal. Bab masalah memberikan nafkah. Nafaqah artinya adalah pemberian, maksudnya adalah yang nafkah yang ma'ruf itu. Memberikan nafkah uang atau makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan semacam itu kepada iyal, yaitu kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ala ya'ulu, yaitu memerlukan kepada yang lain. Iyal adalah orang-orang yang tergantung pada kita itu. Kenapa? Oh, salah. 35 kan. Bab hak zauju. Ya, anak-anak salah bukanya nih. Oh, tayyib. Hadis yang ke-8. Al-haditsus samin wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah. Rawahu Muslim. Tayyib. Di sini Rasulullah telah menyebutkan hakikat dunia. Memang dunia ini adalah perhiasan. Sebagaimana dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wa zinah. Dan ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah permainan dan kesia-siaan dan zinah, dan memang dia adalah apa? Perhiasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Dijadikan indah oleh manusia, dijadikan indah untuk manusia itu dari urusan dunia ini apa? Yaitu para wanita dan anak laki-laki dan seterusnya. Jadi memang dunia ini adalah mata, yaitu perhiasan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mata adalah bulughah, yaitu dia itu adalah bekal. Dan ini juga sama, bahwasanya dunia ini memang bekal. Dia itu adalah apa? Mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun akhirat. Kita di dunia adalah nazra', dan di akhirat kita nahsud. Di dunia ini kita bercocok tanam, nanti di akhirat kita akan menuai. Sebagai apa? Sebagai bekal. Jadi dunia ini adalah bekal akhirat, bukan dunia ini sebagai apa? Sebagai tujuan segalanya. Dia ini hanyalah bekal saja. Bekal untuk melanjutkan perjalanan kita. Karena kita ini semula di alam ruh. Kemudian apa? Kita pindah ke alam rahim. Kemudian untuk menuju kepada Allah Ta'ala di alam akhirat, maka kita harus melewati dua alam lagi. Yaitu apa? Yaitu alam dunia ini. Dengan apa? Disitulah kita berbekal dengan berbagai macam amalan dan mengurangi dosa-dosa dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan apa? Masuk kepada awal alam akhirat, yaitu alam barzakh. Maka betul-betul dunia ini memang mata, perhiasan, dan sekaligus dia itu adalah bekal. Tayyib. Kemudian kita tahu bahwasanya yang namanya mata, dia itu sesuai dengan namanya, sesuatu yang memiliki batas akhir. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata, yaitu kesenangan yang ada batasnya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Janganlah memperdaya engkau berbolak-baliknya aktivitas orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Itu dunia ini hanyalah kesenangan sedikit saja. Maka kalau kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah kesenangan sedikit, jangan kita jadikan segala dia itu menjadi tumpuan perhatian kita dan segala konsentrasi itu tercurah padanya. Tapi dia hanyalah sekedar apa? Kesenangan sedikit kita ambil untuk apa? Bekal kepada kehidupan yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Dan pembahasan masalah dunia ini telah kita lewati dalam beberapa dalil, dan boleh jadi akan kita lewati lagi nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan intinya adalah apa? Kalau dunia itu adalah kesenangan, maka dia itu berisi beraneka ragam kesenangan. Maka Rasulullah mengingatkan, mana kesenangan terbaik yang kita ambil? Wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Sebaik-baik kenikmatannya, sebaik-baik kesenangannya adalah apa? Kesenangan di dunia, yaitu wanita yang shalihah. Kesenangan dunia banyak, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat tadi itu, yaitu apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah. Wanita dan anak laki-laki, kalau banin dikhususkan dengan anak laki-laki.
dan boleh jadi dia adalah umum anak-anak, yaitu laki-laki dan perempuan, dan juga apa? Harta yang banyak dari, yaitu berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah, yaitu berupa apa? Kuda-kuda yang dikasih alamat. Apa tadi? Sebentar. Wal an'ami wal haras, dan juga apa? Ternak-ternak, dan juga apa? Al haras, yaitu berupa pertanian. Nah, itu semua adalah mata. Tetapi Allah Ta'ala, Rasulullah telah mengingatkan yang terbaik adalah yang pertama, yang solihah, yaitu berupa wanita, dan wanitanya adalah wanita yang solihah. Makanya kalau seseorang itu hanya memiliki ternak tapi dia tidak menikah, maka ini kurang. Atau dia memiliki kuda, dia gagah berperang di sana sini, tapi apa? Dia tidak menikah dengan wanita solihah, maka kehidupannya adalah kurang. Baik, demikian pula apa? Walaupun dia punya emas yang banyak, maka kehidupannya kurang. Makanya memang kita dapatkan di sekian banyak kisah, walaupun dia itu kaya, kalau dia itu belum menikah, dia akan sengsara itu. Kenapa? Karena manusia fitrahnya adalah apa? Menikah satu sama lain. Untuk apa? Untuk keseimbangan metabolisme badan dia, dan juga keseimbangan apa itu? Kejiwaan dan mental dia, serta emosi dia, dan seterusnya. Sekian banyak penyakit sembuh dengan seizin Allah melalui apa? Pernikahan. Karena apa? Karena metabolisme badan dan enzimnya itu menjadi seimbang. Baik. Dan nggak ada gunanya orang punya emas banyak kalau apa? Kalau keadaan dia sendiri tidak seimbang, dia tidak akan mampu menikahi emas dan perak. Baik, maka intinya adalah apa? Kenikmatan yang terbaik di dunia dan perhiasan yang terbaik adalah wanita. Tapi apa? Wanita yang solihah tentunya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang memang khusus membahas masalah semacam ini, yaitu apa? Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Sesuai dengan namanya, Raudhatul Muhibbin, kebun orang-orang yang jatuh cinta. Wa Nuzhatul Mushtaqin, yaitu apa? Tempat pesiar orang-orang yang memendam rindu. Wah, namanya ajaib sekali memang. Tapi beliau menyebutkan kisah apa? Para khalifah. Para khalifah ketika anaknya yang laki-laki itu hanya sibuk belajar saja, tapi apa? Tidak pernah mengetahui tentang wanita, maka dia akan apa? Maka dia akan gundah rajanya ini. Ini anak saya nggak seimbang. Jelas dia nggak seimbang. Kalaupun nanti jadi raja, dia nggak akan seimbang itu. Metabolisme badannya, mentalnya, emosinya, dan cara berpikirnya nggak akan seimbang. Maka apa? Mulai anaknya ini diperkenalkan dengan para apa? Para wanita-wanita bangsawan. Tentunya apa? Di zaman Abbasiyah masih apa? Masih sangat sopan, masih memiliki apa? Adab-adab dan batasan-batasan keislaman yang baik di zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Nah, ketika anaknya mulai apa? Ketika malam hari harusnya belajar, mulai gundah, tanya, "Kenapa kamu gundah?" "Oh, saya ingat dengan fulana tadi yang ayah kenalkan." Nah, ayahnya gembira. Nah, kamu sudah mulai normal. Kamu seperti apa? Nabi Adam lagi dan manusia secara umum. Nah, tinggal apa? Tinggal di adjust saja hubungan mereka berdua dengan cara yang baik. Nah, selama belum kenal dengan wanita, selama dia hanya pikirannya kepada buku dan kitab saja, ini belum lengkap kehidupannya. Kehidupannya akan kaku dan tidak akan berpikir dengan baik. Kenapa? Kalau seseorang sudah menikah, dia akan tahu kapan maju, kapan saatnya untuk mundur, kapan saatnya untuk memilih mana yang lebih bermaslahat untuk diucapkan, kapan saatnya untuk apa? Untuk diam itu lebih bermaslahat daripada bicara. Dia akan terlatih melalui apa? Melalui pernikahan itu, memimpin seorang wanita. Nah, nanti dia akan terlatih selanjutnya untuk apa? Memimpin para bangsawan, kemudian memimpin rakyat jelata dan sebagainya. Makanya kalau seorang raja walaupun tampak baik, tapi apa? Dia belum menikah atau dia sendirian saja membujang, maka ini ada sesuatu yang tidak sempurna, jelas. Apa? Ya, keadaannya akan timpang. Tetap akan timpang karena apa? Allah Ta'ala sudah memfitrahkan terbentuknya ketentraman jiwa itu adalah kalau apa? Mereka saling menikah satu sama lain, lelaki dengan perempuan. Nah, kalau jiwa sudah tentram, maka kalau nanti memberikan hukum atau menimpakan suatu hukum atau memberikan suatu keputusan, itu akan lebih baik. Tapi tentunya ini bukan sesuatu yang asasi dalam artian itulah puncak dari segala kelurusan, bukan. Tapi ini adalah mata, ini adalah bekal terbaik dari sisi keduniaan. Walaupun tentunya bekal terbaik dari sisi keagamaan adalah apa? Ilmu yang bermanfaat tadi. Tayyib, dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Bukan hanya wanita, tapi wanita yang solihah. Karena apa? Tidak ada gunanya kecantikan fisik kalau apa? Batinnya itu adalah rusak. Tidak ada gunanya dia adalah wanita yang tercantik di dunia, 5 kali menang dalam sebagai apa itu? Ratu kecantikan dunia. Ternyata habis itu dia berfoya-foya mengambil harta kita, menghabiskan uang kita. Atau nggak ada gunanya dia cantik fisiknya, tapi apa? Membuat hati kita merana. Kalau di hadapan kita tidak berhias, tapi kalau di jalan, wah berhias.
Seakan-akan di jalan itu semuanya adalah suami dia, kita yang merana nanti. Tapi kalau dia solihah, kalau dilihat menyenangkan mata, kalau berbicara menggembirakan hati, demikian pula kalau sedang bersama Allah juga betul-betul dia adalah wanita yang rajin beribadah, maka ini akan mendatangkan ketentraman. Dan inilah dunia yang terbaik, yaitu wanita yang solihah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menikah, beliau tidak memilih sembarang orang untuk dinikahi. Beliau tidak terlalu mempedulikan masalah dia itu janda ataukah dia itu gadis. Bahkan semuanya janda kecuali satu saja. Menunjukkan yang beliau pertimbangkan bukan masalah kegadisannya, tapi intinya adalah masalah agamanya. Apakah dia akhlaknya baik, agamanya baik, dan sebagainya. Dan tentunya wanita yang baik adalah wanita yang dia itu betul-betul solihah dan memang dia adalah baik. Bukan solihah dalam artian bagaikan malaikat. Nah, nanti suaminya pening lagi. Sebagaimana disebutkan, anak lupa disebutkan, tapi itu faedah dari sebagian masyayikh. Disebutkan ada seorang keluarga Ansor datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anak saya itu betul-betul segalanya best. Dia sangat cantik dan dia juga sangat sopan dan dia juga segalanya adalah sangat baik." Rasulullah tanya, "Dia pernah marah enggak?" "Enggak Rasulullah, enggak pernah marah." "Kalau dia buat kecewa, dia pernah kecewa enggak?" Enggak pernah kecewa. Dan enggak pernah bengang, enggak pernah gini." Rasulullah mengatakan, "Kalau gitu saya enggak mau lah. Kalau sama sekali enggak punya emosi, saya enggak mau." Ya, namanya namanya bukan normal kalau sampai tingkat semacam itu. Tetap yang namanya wanita solihah punya namanya amarah, punya kebengangan, kadang ngambek. Ini adalah sesuatu yang wajar seperti yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah. Tinggal diadjust baik-baik satu sama lain. Nah, baru terbentuk keseimbangan. Kalau betul-betul seperti boneka saja malah kita yang takut itu. Boneka atau robot. Enggak ada kenikmatannya nanti, enggak ada romantikanya. Kenapa? Karena sesuatu dirasa manis kalau kita pernah merasakan pahit. Sesuatu dirasakan harum kalau kita pernah juga merasakan bau masin, bau masam, bau tidak enak dan lain-lain. Baik. Ilahuna wallahu taala a'lam.